untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, iya kan? Ini harus terus diadakan istilahnya klarifikasi dan penjelasan, iya kan? Umpamanya ada yang dengan keras yakin bahwa kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Balawi atau Habib yang ada di Indonesia ini sudah kehabisan bahan. Kehabisan bahan. Bagaimana mereka ini sudah payah, sudah menyerah, mengcounter para kiai Nusantara yang jelas-jelas sudah tegas menyatakan hakul yakin bahwa Habaib yang ada di Indonesia ini bukan Duriat Rasul. Klan Balawi atau para Habib yang ada di Indonesia ini sekarang sudah menderita kekalahannya. Kekalahan perang argumentasi di sosial media. Nasabnya rungkat. Imam beruknya Rizik Syihab sekarat. Klaim nasab yang merupakan suatu kebohongan yang terus digaungkan memang akan menjadi kebenaran. Tapi nanti dulu. Sekarang ini nggak bisa seperti itu. Publik sudah cerdas. Dan publik dari Sabang sampai Merauke sudah sepakat bahwa kebohongan Balawi dengan klaim nasabnya sekarang terbongkar, terkuak. Dan pidato Presiden Prabowo Subianto, saya yakin masih ada relevansinya dengan kondisi bangsa ini. Khususnya para Nahdliyin yang sudah puluhan tahun dibohongi oleh para habaib. Kita simak VT-nya. Untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, iya kan? Ini harus terus diadakan istilahnya klarifikasi dan penjelasan, iya kan? Umpamanya ada yang dengan keras yakin bahwa matahari tidak terbit dari timur, matahari terbit dari barat. Karena dia ngomong 500 kali, 1000 kali matahari dari barat, jangan-jangan ada sebagian rakyat kita yang percaya matahari terbit dari barat. Itu adalah ilmu propaganda. Itu ada di buku semua. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Itu ada di buku The Art of Propaganda. Ya kan? Dan itu kita pelajari, semua negara pelajari. Sesuatu serangan kebohongan hanya bisa dihadapi dengan membuka diri, memberi penjelasan apa adanya, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan ilmu dan matematik. Ya kan? Kebohongan bisa diteruskan, tapi satu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Nah itu, saudara-saudara. Jadi suatu rezim atau suatu organisasi atau suatu kelompok yang melancarkan sesuatu atas dasar kebohongan akan dipatahkan. Nasabnya yang sudah rungkat akhirnya menjadi hina di akhir zaman. Balawi hanya punya senjata terakhir adalah dengan membuat narasi teror di sosial media bertajuk PKI Phobia. Balawi bersama para muhibinnya ini digerakkan oleh seorang big boy yang diduga sebuah badan aliansi teror dunia. Meski dengan sisa-sisa kekuatannya mensuplai logistik agar misi PKI Phobia ini benar-benar berjalan mulus. Jihad membordir untuk penyebaran
PKI fobia, baik dari Muhyiddin yang di akar rumput atau asli pribumi, atau Ba'alawi yang memang keturunan Hadramaut Yaman, terus digaungkan di sosial media secara masif. Perlu digarisbawahi bahwa ada dugaan sekarang ini Muhyiddin atau Ba'alawi itu juga menduduki di beberapa jabatan penting di kabinet Prabowo Gibran. Ingat, Muhyiddin atau Ba'alawi bukan yang hanya di akar rumput saja. Anda ingat itu. Yang ya identik dengan yang suka demo, suka sweeping warteg, suka ke panti pijat, ke karaoke, warung miras, atau sweeping ke tempat-tempat prostitusi. Tapi yang perlu Anda ingat dan Anda waspadai, ada dugaan kuat Ba'alawi atau para Muhyiddinnya ini ada juga di TNI, di Polri, di parlemen, di BUMN, di partai, hingga instansi pemerintahan. PKI fobia ini munculnya bersama dengan reaksi aliansi Ba'alawi. Anda tentu ingat Al-Khairat yang menuntut proses hukum atas ucapan Gus Puat Pleret. Menuntut polisi memproses hukum, tapi tanpa adab, teriak-teriak senak beroknya. Memang dikira polisi itu pakai mukodam apa? Teror PKI fobia, sasaran tembaknya adalah Gus Puat Pleret. Kenapa? Agar publik kemakan dengan meme-meme teror ini, kemudian Gus Puat Pleret tumbang. Akhirnya apa? Pembahasan nasab the end. Akhirnya Ba'alawi bisa bernapas lega, gitu kan? Nanti dulu. Gus Puat Pleret itu tidak mempedulikan soal meme-meme itu, dan Gus Puat Pleret tidak akan pernah berhenti membahas mengenai nasab dan Ba'alawi sebelum Ba'alawi melucuti nasabnya yang penuh dengan kebohongan. Kemudian Ba'alawi bersedia dibaiat, mengakui bahwa lambang negara Indonesia ini adalah burung Garuda, mengakui juga bendera merah putih, dan mengakui bahwa dasar negara Republik Indonesia ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sekali lagi, Gus Puat Pleret sendiri sangat-sangat tidak mempedulikan atas teror PKI fobia yang dibuat meme-meme di sosial media dari kawanan radikalis cingkrangis ini, Ba'alawi. Karena masyarakat sudah cerdas, tindakan Ba'alawi hanya bias. Dan biasnya justru berbalik menghantam imam beruknya. Ba'alawi Rizik Syihab, yang akhirnya Rizik Syihab terpancing keluar dari petamburan maksudnya. Kemudian, wah, Anda tahu kan, nantang perang. Tapi lagi-lagi Rizik Syihab blunder lagi. Publik akhirnya dengan otomatis kembali lagi rame-rame mengecam tindakan secara keras atas tindakan Imam Cet Mesum ini. Aliansi Laskar Nusantara seperti Laskar Sabilillah, PGN, Pagar Nusa, satu komando tantang balik ajakan perang Imam Beruk ini. Alhasil apa? Misi PKI fobia dari klan Ba'alawi imigran Hadramaut Yaman kandas, perhamburan di jalan.
seperti bangkai seekor tikus yang terlindas tronton di jalan Trans Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.